Halo friends, seperti biasa kali ini kita akan kembali melanjutkan rangkuman daripada series Drain Season 2 episode 5. Pada scene akhir episode lalu, Patrick memberitahukan penemuannya mengenai kartu video yang terdapat dalam tas milik Dennis. Dalam video terakhirnya ibunya Kira diberitahu bahwa ada markas Apollon dekat sini yang bisa keluarkan kapsul dalam tubuhnya. Mereka yang menggunakan logika bahwa kapsul bisa masuk otomatis kapsul juga dapat keluar. Maka dari itu mereka memutuskan untuk pergi. Lantaran itu adalah video terakhir Patrick menyimpulkan bahwa mereka yang terdapat dalam video kemungkinan saat ini sudah bisa keluar zona serta dapat HI bersama, tetapi faktanya apa? Patrick kurang peka kali ya. Padahal ada Kira yang masih hidup, yang masih di zona karantina. Untuk itulah keduanya memutuskan untuk pergi ke tempat tersebut tanpa yang lainnya. Yaudah yuk, tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita ke alur ceritanya. Episode 5 dibuka dengan memperlihatkan 4 orang, yaitu Sarah, Simon, Rasmus, dan Vi. Di sini mereka dikagetkan dengan pintu yang sudah terbuka dan dengan paniknya mereka pun masuk ke dalam markas, dan beruntungnya sahabatnya yang terdapat dalam markas semuanya selamat, sedangkan dari Apollon yang datang ke markas semuanya dapat terkalahkan. Mengingat bahwa Apollon jumlahnya tidak sedikit, maka ada kemungkinan besarnya Apollon akan kembali mengunjungi markas ini dengan tujuan yang sama, yaitu mengambil Rasmus. Untuk itu Simon berinisiatif secepatnya membuat obat penawar sebelum mereka kembali datang, sementara Rasmus diharuskan untuk beristirahat. Namun ketika ia sedang beristirahat, kemudian Rasmus teringat 6 tahun yang lalu di mana Rasmus sudah sembuh dari sakitnya. Di sini ia mendengar obrolan Predik ayahnya dengan bosnya Stan. Di sini Predik mengatakan bahwa putranya kini masih lemah. Namun Stan mengatakan bahwa Rasmus akan menyelamatkan dunia. Lalu setelah itu Predik ayahnya pergi. Rasmus yang melihat hal itu lantas dengan smartnya kembali berpura-pura bobo. Dikarenakan Stan tahu bahwa Rasmus hanya acting, maka dari itu ia pun menghampirinya serta tidak lupa mengatakan bahwa ayahnya salah menilai Rasmus. Yaitu Rasmus tidak lemah, melainkan ayahnya takut kepada ciptaannya sendiri, dan Rasmus digadang-gadangkan akan bisa selamatkan seluruh umat manusia. Setiap harinya Rasmus akan tumbuh semakin kuat, dan suatu hari Rasmus akan menyadari potensi yang sesungguhnya. Sejauh ini kita belum mengetahui motif daripada Stan melakukan ini dengan ciptaan Frederick, yaitu berupa virus. Karena jika kita merujuk pada fakta yang terjadi bahwa Apollon di bawah naungan Stan membuat hujan virus dan melakukan penyuntikan berupa virus namun bukan vaksin. Tujuannya apa? Yap, keduanya memang sengaja ditunjukkan untuk mencari orang-orang yang kebal terhadap virus tersebut, serta yang kita ketahui saat ini hanyalah 2 orang yang kebal, yaitu Rasmus dan Markus. Di parkiran umum di mana yang lainnya meninggal sedangkan Markus tidak. Sekarang pertanyaannya hanya satu, ingin apa Stan sebenarnya dengan Rasmus? Balik lagi dengan real time setelah dihampiri oleh Rasmus kecil. Rasmus kecil pun kembali menghampirinya dengan mengatakan pada Rasmus dewasa bahwa Rasmus dewasa tidak memerlukan obat penawar dan itu berpotensi akan membunuh Rasmus dewasa. Hey. Han er væk. Det er Patrick også. Emosi yang hadir pada Simon kini sudah hilang setelah berpikir rasional. Namun kesedihan kali ini dirasakan karena mereka beranggapan bahwa Patrick beserta Martin pergi dan takkan kembali. Dikala seperti ini seharusnya mereka tidak terpisah meski rintangan seberat apapun, namun karena ego semua canda tawa yang mereka isi kini sirna begitu saja. Dalam perjalanan ke markas Apollon lainnya, Martin kemudian bertanya pada Patrick, setelah sampai Apollon nanti siapa yang bisa mengeluarkan kapsulnya? Mendengar itu Patrick jelasnya tidak dapat menjawab dengan sempurna karena dapat terlihat dari raut wajahnya. Sebuah rencana yang hebat dengan paham tujuannya tapi tidak tahu solusinya. Tetapi keduanya tetap melanjutkan dengan berharap di sana akan menemukan sebuah solusi, alias dengan cara jalanin aja dulu. Benar apa yang dikatakan oleh Simon kemarin bahwa Simon menemukan jawaban tentang virus tersebut. Artinya apa?
Artinya kini mereka punya penawarnya yang akan diberikan ke Rasmus, tetapi apa? Tetapi di balik ini ada risiko Simon kehilangan adiknya. Meski berat, Simon pun tetap mengambil risiko itu. Singkatnya, setelah menunggu Sarah tidur, akhirnya ia pun terbangun. Lantas ia mengatakan pada Sarah bahwa dirinya akan segera mendapati obat penawar. Salah satu dari banyaknya keinginan Rasmus melakukan ini yaitu karena Sarah, karena ingin bersama-sama. Tidak lupa Rasmus memberitahu bahwa ia tadi berhalusinasi melihat dirinya semasa kecil dengan mengatakan Rasmus dewasa tidak boleh disembuhkan, dan pertanyaan Rasmus kecil sendiri didukung oleh Sarah. Bukan tanpa alasan, karena jika Rasmus tetap mendapatkan obat penawar lalu bisa menyentuh Sarah. Namun setelah itu Sarah meninggal, jatuhnya akan percuma, ujar Sarah terhadap Rasmus. Det er også det, jeg synes. Med mig, så kommer vi til at lave en steril skotøjsæske. Hvad siger du sådan? Fordi det er sådan, det er. Undskyld. Sarah, du kan ikke røre mig. Sumpah pusing banget lihat pendapat dua remaja ini yang berpindah-pindah opini. Sebelumnya Sarah ingin bisa mendapati kehangatan dari seorang Rasmus, namun sekarang pendapatnya berbeda, yaitu Sarah mendukung Rasmus kecil. Tidak hanya saya yang kesal dengan ketidakjelasan Sarah, tetapi Rasmus pun begitu. De fjerner det så snart de kan. Okay? Ja. Undskyld. Jeg vil lige gøre dig bange. Må jeg så godt spørge dig om noget? Ja, det kan jeg som pige hjælpe dig med. Hvad så? Er det Lea? Ja. Det er jo lidt ligesom dig og Martin. I kan heller ikke finde ud af det. Hvis han nu stadig var her, vil du sige noget til ham? Så vil jeg sige til ham, at han er en idiot. Okay. Jeg tror, det er noget andet, jeg skal sige til Lea. Hej, Simone. Det tror jeg er en god idé. Sorte virus. Hold så op. Nu. Afsted. Op. Kom så. Nu. Kom så. Jag står här idag för att jag behöver dig hjälp. Di sini Stan menangkap sisa-sisa warga bukan lagi untuk disuntik, melainkan ia mengadakan sayembara. Siapapun yang menemukan Rasmus, maka orang tersebut akan diizinkan keluar dari zona karantina. Di samping sayembaranya, Stan mengatakan bahwa Rasmus adalah kunci untuk menghentikan wabah ini, tetapi pasukan keji atau Simon dan sahabat berusaha menjauhkannya dari Apollon, dan itulah alasan Stan melakukan sayembara ini. De första av er som hittar pojken här blir de första som också får lämna zonen. Vi skal være de første, okay? Vi skal være de første. Hvad er egentlig det første, du vil gøre, når du kommer ud af zonen? Vold skide. Jeg skal tørre rør med rent toiletpapir. Hvad var dig? Hvad skal du? En, der vil have mig, ikke? Min kone. Styr på alt det lort, jeg ikke havde styr på før. Det er pis. Hvad så? Har du set Patrick? Må jeg ikke have nogen følelser nu, eller hvad? Jo. Patrick. Hvad fanden sker der her, mand? Tilbage og advare de andre, hvis jeg tror, de kan stoppe det. Nej, vi skal videre.
Entah ini hanya sebatas halusinasi atau memang ini adalah respon daripada virusnya. Dari awal saja Freddy kayaknya tidak menyetujui ciptaannya ini masuk ke dalam tubuh Rasmus. Akan tetapi hal itu terpaksa ia lakukan lantaran istri dan bosnya secara terus-menerus mengekangnya. Namun seiring berjalannya waktu virus itu semakin mengganas dan fakta ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh bosnya Stan. Curiganya saya dengan Stan, kemungkinan Stan memanfaatkan Rasmus untuk kepentingan pribadi, tetapi karena risikonya tidak ingin ditanggung oleh dirinya sendiri, maka dari itu dengan teganya menjadikan orang-orang yang tidak bersalah sebagai kelinci percobaannya. Akibat dibayang-bayangi oleh Rasmus kecil untuk jangan disembuhkan, hal itu benar-benar membuat Rasmus stres hingga dengan mental yang kuat serta tekad yang bulat, Rasmus pun memutuskan untuk menyuntikkan dirinya dengan obat penawar yang belum selesai. Lea, jeg skal snakke. Vis dig lydfast. Kom indenfor. Alt det, vi har lavet. Gode ting. Gode ting. Det der. Jeg hjalp dig med at lave mad. Jeg havde ikke spist i 3 dage. Det var du helt vildt dårligt til. Ja, jeg brændte det på. Hvad er det der? Det der, hvor jeg har dem stadigvæk. Jeg ved godt, at du er bange. Det er fint nok, det er jeg også. Hvornår kan jeg få kuren? Kan jeg få kuren? Den er først klar i morgen. Jeg vil gerne have den nu. Jeg vil gerne have den nu. Stop det der. Nok sige, når den er klar. Du skal gå op til dig selv. Finde en anden vej, eller? Men vi var jo gået væk fra det. Det er den rigtige vej, det her. Hvorfor? Der. Magnetmaskinen skulle være et rum i kælderen. Vi skal bare så... Hvad fanden? Noget med laboratoriet i videoen. Bare magnetmaskinen vil være i kælderen.
Setelah cukup lama pingsan, akhirnya Rasmus pun terbangun lalu dimintai keterangan oleh Vi mengapa Rasmus dengan gegabahnya melakukan tindakan ini. Diberitahulah bahwa ia sebelumnya melakukan ini yaitu karena berhalusinasi melihat dirinya ketika masih ingusan dan belum tampan. Untuk kemudian Simon bertanya apa yang dikatakan olehnya hingga kamu nekat melakukan itu Dick. Namun tiba-tiba saja halusinasinya kembali datang hanya berupa suara dengan permintaan yang sama yaitu jangan disembuhkan. Alasannya karena Rasmus dewasa membutuhkannya. Dari sini kita mendapati jawaban bahwa ternyata itu bukanlah halusinasi melainkan itu datang dari adanya virus yang seiring waktu semakin kuat. Rasmus kecil sendiri berhasil memanipulasi Rasmus besar sehingga ia kini menolak untuk disembuhkan karena virus itu sendiri kini sudah menjadi bagian dari dirinya. Jelasnya mendengar itu Vi dan Simon tidak setuju. Scene lalu kemudian berpindah dengan Patrick dan Martin. Fuck havde de gang i det andet, mand. Vi skal ikke være hernede. Okay. Hvad hvis de aldrig fandt den maskine? Det må de have gjort. Den må være her et sted. Nej, hverken dig eller kuren kommer til at slå ham ihjel. Vi er klar med en time. Rasmus skal nok klare den. Men Fie, jeg ved ikke, om han ved det mere. Han er nok bare bange. Det er jeg fandme også. Du är framtiden, Rasmus. Ett mirakel. Ett mästerverk. Sarah? Kedatangan Sarah ke sini hanyalah memperburuk suasana di mana Sarah mengatakan bahwa lebih baik mempertahankan virusnya karena dengan virus itu Rasmus mendapati kekuatan super. Mungkin pikir Sarah virus itu mainan kali ya. Entah apakah Rasmus nantinya akan menolaknya ataukah tidak. Terlebih lagi setelah bisikan dari Rasmus kecil dan Sarah. Mungkin bisikan dari Rasmus kecil untuk menolaknya potensinya tidak begitu besar. Akan tetapi ada seseorang dari kaum Hawa yaitu Sarah yang mampu mempengaruhi hati dan pikiran. Ketika Lea tengah membuat makan yang bukan untuknya, sesaat setelah itu Lea pun datang untuk menanyakan apakah Rasmus bersedia untuk menerima obat penawarnya. Dijawablah dengan ketidakyakinannya Simon bahwa Rasmus bersedia untuk menerima penawarnya. Lantaran tahu bahwa permasalahan Simon cukup berat. Di samping itu Lea mempunyai empati yang tinggi sehingga mudah peka dengan apa yang terjadi di sekitarnya termasuk sahabatnya. Dan oleh sebab itu tugas ia di sini adalah memperkuat sahabatnya dengan dukungannya. Untuk kemudian Simon masuk ke kamar Rasmus untuk memberikan makanan. Di sini Rasmus menyatakan bahwa dirinya tidaklah ingin melanjutkan untuk disembuhkan karena menurutnya virus itu kini adalah bagian dari dirinya. Tiba-tiba Kuren, jeg vil ikke. Hvad? Vi skal ikke gøre det. Hvor siger du ikke noget? For den egen skyld. Tatovering. Vi skulle ikke være kommet her. Hey! Hvem er du? Hvem er du? Hey, hey, hey! Lad mig gøre det her. Så det er virusen katapulterer ud i rummet. Inden for 1 minut 53 sekunder. Hvad fuck? Døren! Allermester! Hvordan lukker man den dør? Marker! Hvordan åbner man døren? Hvad? Han er fucking sindssyg, ham der. Ud nu, okay? Gå væk. Gå væk! Jeg bliver nødt til at køre nogle målinger. Jeg kan ikke bare lade gå.
Hvordan da? Du må lige blive udsat for virusen. Det er på mig. Okay, gå. Ved du overhovedet, om det virker? Nej. Har du prøvet det før? 34 sekunder. Så finder vi ud af det. Det virkede. Nej. Hallo? Hvad fuck er det her for et sted? Hvad? Det var her, vi skulle have løst det. Det var her, vi skulle have besejret den. Virusen lader sig ikke besejre. Den kæmper bare tilbage, uanset forsøg med kuren har bare gjort virusen mere aggressiv. Vi kan ikke kontrollere den. Den har dræbt alle andre, som har prøvet at fjerne den. Vil I ikke godt slå mig ihjel? Jeg kan ikke holde det her ud mere. Vil I ikke godt slå mig ihjel? Vi skal tilbage til de andre inde i Prokuriam. Vi skal tilbage. Hvis de gør det, så dør de alle sammen. Rasmus, der er ikke noget. Rasmus, vi giver dig kuren nu. Simone. Slap helt af. Hvad? Jeg vil ikke have det. Jeg vil ikke. Rasmus, du er det overstået, ikke også? Simone.